Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel. Pada video part 2 kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi pedagang khusus untuk kalian yang ingin mengisi waktu luang atau juga ingin menambah pemasukan gitu ya. Kalau punya waktu luang, ingin waktunya jadi diisi dengan kegiatan yang produktif, kemudian juga ingin menambah penghasilan, kita akan bahas bareng-bareng teman-teman ya. Kita akan sharing-sharing di sini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga untuk teman-teman yang baru bergabung supaya channel ini terus semangat upload video-video terbaru yang mudah-mudahan saya harap bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama teman-teman, untuk kalian yang karyawan ya atau pelajar atau mahasiswa gitu. Karena kalian kan udah punya kesibukan ini ya sebagai karyawan atau pelajar atau mahasiswa, itu kegiatan utama dan juga rutin. Jadi sebaiknya saran saya teman-teman bisa memilih jualan yang pertama ngelolanya nggak ribet ya, kemudian yang kedua modalnya nggak terlalu besar, terus yang ketiga itu bisa tetap menguntungkan meskipun nggak ribet dan modalnya nggak terlalu besar teman-teman. Nah, jadi kegiatan usaha ini jangan sampai mengganggu kegiatan utama kalian gitu. Nah, saran saya teman-teman, kalian bisa mulai dari berjualan satu jenis produk. Ini yang dulu saya coba juga, saya sudah pernah menjalani ini. Jadi jualan satu jenis produk saja atau produk tunggal. Ya misalnya kalau jualan kerudung ya kerudung saja, atau jualan apalagi ya kuota internet mungkin. Kalau pulsa saran saya sih jangan teman-teman, karena risiko dengan labanya nggak sebanding ya. Risiko misalnya salah isi nomor ke tempat orang lain, ya kita kehilangan sejumlah yang ditransfer. Misalnya belinya 50.000 ya kita kehilangan 50.000 atau kehilangan 100.000 sejumlah yang kita isikan nominalnya, tapi labanya paling 1.000-2.000. Dan itu juga makan waktu. Kadang malam-malam ada yang WA minta diisikan pulsa, bayarnya besok ya, besok kalau ketemu, kadang nggak ketemu gitu ya. Nah, atau teman-teman juga bisa memilih barang-barang lain yang sekiranya dibutuhkan oleh lingkungan sekitar teman-teman. Jadi survei dulu aja gitu, kebutuhannya di sekitar teman-teman apa. Nah, nanti kalian bisa sediakan barang itu, kemudian kalian bisa tawarkan ke lingkungan. Nah, lingkungan ini maksud saya adalah kalau misalnya yang sekolah ya di teman-teman sekolahnya, kemudian kuliah ya di teman-teman kuliahnya, atau yang karyawan yang bekerja juga bisa di lingkungan kerjanya gitu. Tapi untuk awal mula saran saya sih satu produk aja teman-teman, jangan banyak-banyak gitu. Nanti kalau itu sudah jalan, teman-teman udah biasa jualan, sudah paham situasinya gitu ya dalam berjualan, sudah terbiasa, baru teman-teman bisa menambah produk lagi. Itu gampang, kalau hanya nambah produk lagi gampang. Itu nanti kalau sudah jalan, kita nambahnya produk-produk yang sesuai dengan permintaan market. Nah, jadi kalau kita awalnya jualan apa, sudah berjalan, kemudian ada permintaan ini dari yang beli, kita bisa sediakan juga gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, kenapa jualannya ke teman sekolah, ke teman kuliah atau teman kerja? Kenapa tidak dimulai dari yang lain dulu? Kalau saran saya teman-teman ya ini tadi, karena kalian kan fokusnya kan sekolah atau kerja ya, atau kuliah gitu ya, sudah punya kegiatan rutin yang pokok. Jadi kalian kan tiap hari ketemunya dengan mereka, dengan teman sekolah, dengan teman kuliah, dengan teman kerja kan. Nah, jadi komunikasinya lebih gampang teman-teman. Ibaratnya kalau teman-teman kalian itu butuh barangnya yang kalian jual, kemudian pengen beli, nah menghubunginya lebih mudah karena hampir setiap hari ketemu di kerjaan atau di sekolah atau di kuliah itu tadi kan. Nah, kemudian selain di lingkungan sekitar, kalau itu sudah jalan tadi, di teman-temannya sudah mulai jalan, teman-teman sudah mulai pada tahu kalau kalian itu jualan produk A misalnya, produk apa ya, kerudung misalnya, atau kalau yang laki-laki jualannya apa ya, mungkin bisa kuota atau perlengkapan olahraga atau alat pancing dan sebagainya. Nah, kalian bisa promosikan. Setelah itu dikenal, kalian dikenal bahwa kalian jualan itu, kalian bisa promosikan lewat medsos teman-teman. Nah, bisa lewat status WA, bisa gabung di grup-grup Facebook gitu ya. Jual beli lokal kan pasti ada di kota kalian. Nah, itu kalian bisa gabung di situ, mulai posting-posting, sekaligus cek-cek di grup yang sama. Kalau di Facebook sudah ada yang jualan belum? Kalau sudah ada, kira-kira produknya sama persis atau enggak, atau beda merek, atau harganya bagaimana. Nah, teman-teman bisa sekaligus belajar di situ. Kemudian juga jangan lupa Instagram juga, itu penting. Nah,
yang penting juga teman-teman, kalau kalian ini namanya juga jualan ya. Jadi ya jangan malu untuk promosi, jangan malu. Kalau jualan itu memang kalau pemula hambatannya di diri sendiri teman-teman. Memang malu ya, malu mau promosi, mau menawarkan sesuatu kadang juga malu. Nah itu saran saya, dikikis pelan-pelan. Jadi dalam keadaan malu ya udah posting aja lah, posting nggak apa-apa. Misal postingnya masih kurang bagus, kata-kata iklannya masih kurang bagus, nggak apa-apa. Kan masih belajar, masih awal. Nanti kan lama-lama memperbaiki sendiri kalau memang sudah konsisten di situ gitu teman-teman. Nah kita ambil contoh teman-teman ya, dari pengalaman saya sendiri. Dulu waktu masih bekerja sebagai karyawan itu saya sambilannya adalah jualan jaket bola, jaket klub-klub sepak bola, tapi yang tanpa iklan teman-teman. Kan kadang ada ya, kalau sepak bola kan kalau di jersey kan sini ada iklannya, kadang di jaket juga ada. Nah itu saya beli yang tanpa iklan, jadi hanya logo klub bolanya di sini dan nama klub bolanya di belakang. Jadi kalau misal sponsornya ganti di klub itu masih bisa dijual gitu jaketnya. Nah, itu ceritanya dulu saya bekerja di luar kota, itu di Surabaya teman-teman. Nah tempat kos saya itu kebetulan nggak terlalu jauh dengan Pasar Turi Surabaya. Nah Pasar Turi Surabaya itu di sana itu grosir macam-macam teman-teman, termasuk pakaian. Nah saya akhirnya mikir, apa yang bisa saya beli dari Pasar Turi itu, kemudian nanti saya jual lagi ke teman-teman dan juga bisa saya jual secara online. Nah saya cari yang kira-kira jarang nih ada orang jualan itu. Nah akhirnya saya pilih jaket bola, karena saya lihat teman-teman saya itu di pekerjaan semuanya yang laki-laki itu suka bola, yang nggak suka bola saya malah nggak terlalu hobi sepak bola. Tapi kalau nonton rame-rame kan seru teman-teman. Nah jadi kalau pas pertandingan kayak Liga Champion itu dulu kan liga antar klub di seluruh dunia ya. Nah itu saya nonton sambil bawa jaket bola, nah sambil tawarin nih klub yang lagi bertanding kayak gitu teman-teman. Jadi lebih cepat terjualnya. Nah kemudian saya juga memilih jaket bola waktu itu karena harga belinya atau modalnya itu di Pasar Turi sangat terjangkau teman-teman. Ternyata sangat murah dan bisa dijual, dapat labanya cukup lumayan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sambil berjualan jaket bola teman-teman. Nah kemudian contoh yang kedua, saya juga pernah jualan bracket TV LED. Tahu ya yang untuk masang TV LED di tembok itu supaya bisa nyantol di tembok, itu kan ada bracketnya. Nah itu saya jual bracket TV itu LED, dan hanya bracket saja. Waktu jualan jaket bola juga jaket bola aja, waktu jualan bracket aja, nggak jualan sama yang lain-lain. Nah alasan saya memilih bracket, kalau bracket ini setelah saya tinggal di sini teman-teman, sudah pulang kampung, sudah nggak bekerja lagi sebagai karyawan. Saya waktu itu masih jadi pedagang makanan, sambilannya adalah jualan bracket TV. Kenapa? Karena bracket TV itu satu bracket bisa multi ukuran teman-teman. Jadi saya kulakan barangnya gitu ya, belanja barangnya nggak harus banyak dan bervariasi, hanya satu itu aja. Jadi itu bisa dipakai satu bracket itu untuk ukuran TV 22 inch sampai dengan 42 inch. Nah rata-rata TV di rumah itu kan ukuran segitu ya. Kebanyakan kalau di sini sih ya, di kota saya itu rata-rata 32 inch. Nah itu juga masuk kan, karena antara 22 sampai 42. Nah kemudian saya beli beberapa produk ya, waktu itu berapa ya, 1 lusin atau setengah lusin supaya dapat harga grosir, dan dijual di sini di sekitar itu. Ternyata pasaran di sini masih cukup tinggi teman-teman. Jadi saya masih bisa dapat laba yang lumayan hanya dengan jualan bracket TV. Nah teman-teman, ini adalah contoh jaket bola yang dulu saya jual. Ternyata saya masih punya satu ini sebagai contoh kayak gini teman-teman. Nah untuk bracket TV yang saya ceritakan tadi, jadi saya berjualan setelah pulang kerja teman-teman. Jadi saya posting di sosmed, di Facebook, di WA, status WA. Terus dulu juga pas zaman BBM sebelum WA itu, BlackBerry Messenger, saya juga posting di statusnya di situ. Jadi banyak teman-teman yang berminat maupun orang lain di grup Facebook. Jadi saya gabung di grup jual beli lokal di kota ini. Jadi banyak yang berminat. Saya transaksi setelah pulang kerja, dan dalam perjalanannya teman-teman ada juga banyak yang minta dipasangkan sekalian. Nah jadinya saya jualan sekalian pasang dan dapat penghasilan lebih dari ongkos pasangnya juga. Nah teman-teman, itu tadi yang bisa saya bagikan, saya sharingkan pengalaman saya pribadi maupun dari yang saya temui di sekitar, bagaimana
untuk teman-teman yang karyawan, pelajar, mahasiswa yang masih mau memiliki usaha sampingan untuk mengisi waktu supaya lebih produktif dan menambah penghasilan. Nah teman-teman, di video part ketiga nanti, video yang selanjutnya, saya akan berbagi tips menjadi pedagang untuk ibu-ibu rumah tangga nih, atau juga cewek-cewek yang mungkin sedang menanti lamaran kerja atau lamaran cowok yang masih punya banyak waktu gitu ya di rumah. Nah usahanya kira-kira apa saja nanti kita bahas di part ketiga teman-teman ya. Makanya jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video berikutnya sudah diupload, nanti teman-teman bisa dapat pemberitahuan atau notifikasi di YouTube-nya. Oke? Nah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.